Hai Sobat Kata. Kembali lagi nih bersama kita di podcast berawal dari kata, Karena Semua Kisah berawal dari kata. Yeay. Wuh. Iya, kita hari ini mau ngomongin soal apa nih ya? Hari ini karena kita udah masuk ke bulan Mei, dan di bulan Mei ada hari di mana kita memperingati ya terkait dengan mental health awareness gitu ya. Makanya hari ini kita juga mau bawa topik, kita mau angkat topik yang terkait dengan mental health awareness juga nih, Lem. Gitu. Oke. Tapi kalau ngomongin mental health gitu ya, jadi kalau menurut gue sekarang ini masyarakat Indonesia itu udah normal gitu untuk ngomongin soal mental health, untuk ngomongin soal kesehatan mental, atau kalau nggak ngomongin kesehatan mental mungkin mereka ngomongin soal stres, depresi gitu. Tapi jadi sesuatu yang normal gitu atau lumrah untuk dibicarakan gitu ya. Tapi menurut gue ini tuh nggak terlalu dibarengi sama pemahaman yang benar soal mental health gitu. Menurut lo gimana nih? Benar, maksudnya gue setuju juga sama poin lo, dimana orang-orang sebenarnya udah sampai aware gitu ya, mereka udah paham kalau kesehatan mental tuh penting sebenarnya. Tapi harusnya nggak cuma sampai situ, orang-orang tuh harusnya paham yang namanya kesehatan mental itu ada banyak banget, bukan cuma satu poin doang. Ada bahkan kalau ada teman-teman yang mungkin terkena di gangguan kesehatan mental, itu berbagai gejala gitu ya, simptom yang ada, bahkan dari yang ringan sampai berat itu pun simptomnya beda-beda gitu ya. Jadinya kita tuh perlu paham tentang ini. Jadi bukan cuma sekedar tahu kesehatan mental seperti apa, tapi kita harus paham, oh ternyata ada banyak ya yang lainnya, spektrumnya seperti apa dan sebagainya. Gitu, Lem. Oke. Nah, tapi kita udah ngomong panjang lebar gini ya, tapi kita belum kenalan ini ya. Betul, Lupa ya kita. Lupa ya. Oke. Oke, halo teman-teman, kenalin aku Nia. Halo Dan Nia. temanku Ini Lemuel nama saya. Lemuel. Oke, tapi kita hari ini kita cuma jadi host aja ya Nia. Betul, jadi host aja. Kita bukan narasumber. Betul. Tapi kita kedatangan narasumber yang sangat spesial nih hari ini. Siapa Nia? Betul, narasumber kita ini benar-benar akan membagikan cerita ke kita ya, Lem, gimana dia berproses, gimana strugglingnya dia gitu ya, selama mungkin ketika dia sendiri punya satu titik di mana dia harus bergumul dengan mental health ini sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya ini keren banget ya narasumber kita hari ini ya. Dan gak cuma sampai stop situ aja, tapi dia juga udah kemana-mana, udah ngomongin soal mental health awareness gitu. Betul. Even di sosial medianya dia Betul, gitu ya. biar orang lain lebih aware gitu lah ya, Lem. Langsung saja kita sambut Vera. Yeay. Halo Vera. Halo. Iya, apa kabarnya nih? Baik. Oke, lagi kesibukannya, lagi ada apa aja sekarang? Kesibukannya aku lagi kuliah semester 6 di LSPR, terus juga lagi volunteering di Into Light Indonesia, komunitas pencegahan bunuh diri. Aku jadi divisi media di situ sama lagi intern. Oh, I see. Oke, nice, into the light ya. Betul. Tapi mungkin sebelum lebih jauh gitu ya, ini kan kalau kata Lemuel ini salah satunya cukup berat nih topiknya gitu ya. Tapi kita nggak mau berat-berat, kita nggak mau tegang-tegang, kita mau main dulu nih sama Feren gitu ya. Main apa nih kita, Lem? Jadi kita mau main ini ya. Jadi kita mau main kira-kira kalau misalnya kita mau jadi sebuah barang nih. Kalau misalnya kita bisa menggambarkan diri kita sebagai sebuah barang. Kira-kira lo mau menggambarkan diri lo sebagai apa? Kalau gue dan kenapa gitu ya? Kalau gue pengen jadi handphone karena handphone itu dibawa kemana-mana sama orang. Jadi ya barang yang penting lah dalam kehidupan setiap manusia gitu ya. Even sekarang kalau lo ke kamar mandi atau kemana itu lo biasa bawa handphone buat dengar musik gitu ya. Betul. Tapi jadi sesuatu yang penting. Nah gitu. Kalau lu apa nih ya? Kalau gue, karena lagi pandemi mungkin ya, jadi gue pengen jadi masker sih. Gue pengen melindungi diri gue dan melindungi orang lain gitu loh. Jadi orang lain gak kena virus dari gue juga gak kasih virus ke orang lain gitu. Kalau dari Feren, ya. Feren lagi mikir deh tadi apa ya, kira-kira pengen jadi apa ya, gitu. Kira-kira Kaget. Kaget tiba-tiba ditembak pertanyaan kayak gitu. Aku tuh kepikirannya, jadi ini tau gak ayam yang dipencet, mainan ayam nih, mainan anak kecil yang dipencet, kalau dibunyi tuh yang gitu, kayak yang bunyi ayam yang apa sih? Yang kenceng banget suaranya. Oke, kenapa pengen jadi itu? Karena aku bawel. Oh, baik. Terus itu mainan tuh kalau dipencet kan lucu ya, suaranya keras gitu. Ya nggak apa-apa, bikin orang seneng aja. Oke. Pengen jadi mainan ayam. Tapi menarik nih, apa yang bikin lo jadi pengen menyenangkan bagi orang lain tuh kenapa sih? Kenapa ya, nggak tahu sih, mungkin dari dulu emang rasanya tuh nyenengin orang tuh juga ikut seneng gitu loh. Jadi kayak ya walaupun aku juga harus nyenengin diri sendiri, ya itu harus utama, cuma tetap nyenengin orang lain tuh rasanya kayak ya something yang benar-benar ngerasa
seneng aja gitu bawaannya, jadi kayak ngerasa apa ya, something yang aku nggak jadi beban gitu untuk nyenengin orang kayak gitu sih. Oke, paham. Oke, kita sebelum akan lebih lanjut lebih jauh lagi ngobrol-ngobrol sama Feren, dari Lemuel dan aku akan memberikan pertanyaan gitu ya ke Feren. Tapi di sini karena kita harapannya sebagai satu safety net gitu lah ya buat Feren. Jadi kalau misalnya memang ada pertanyaan yang kamu rasa mungkin kurang nyaman untuk kamu jawab, Feren nggak apa-apa, nggak perlu jawab gitu ya Lem ya. Yeah. Jadi kita tetap menghargai privacy dan kenyamanan kamu. Kalaupun memang kamu berniat untuk menjawab, silakan jawab. Kalau enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Oke, nah mungkin ini karena kita berdua kemarin udah sempet kepo-kepoin Instagramnya Feren gitu ya. Udah di stalk. Iya betul dong, kan kita host yang luar biasa gitu ya. Nah kita kayak ingat kamu tuh cukup ini ya, maksudnya menginspirasi dengan kamu misalnya ngepost atau misalnya bikin story-story gitu ya, kamu taruh di highlight dan lainnya. Mungkin boleh diceritain nggak sih dari Feren sendiri, apa sih perjalanan, bagaimana permulaan dari perjalanan kamu, atau maksudnya apa yang membuat kamu akhirnya memutuskan untuk melakukan hal itu gitu, bisa sharing ke social media, bisa dilihat sama banyak orang terkait dengan si mental health ini. Aku sih dulu orangnya benar-benar gak pedulian sama mental health, karena mungkin juga aku tomboy ya, jadi kayak semacam toxic masculinity lah istilahnya, maksudnya kayak toxic masculinity emang ke cowok, cuma kan karena aku tomboy, orang-orang mikirnya kayak gak ngomongin perasaan, gak ngomongin ya kayak gitu-gitu lah, terus sampai terus aku pendem terus sampai aku akhirnya udah lulus SMA, udah kayak ngerasa gak punya temen curhat lah segala macam, terus akhirnya aku ke psikiater sendiri gini, terus aku ngerasa kayak oh ya ternyata nggak enak ya dulu, misalnya gue ngacangin orang lah, gue ngeledekin orang yang ngomongin tentang mental health lah segala macam, terus aku ngerasa kayak ya udahlah, kenapa kita nggak speak up, kita normalize ini, dan karena emang ya harus lah gitu loh, maksudnya itu something yang harusnya nggak tabu untuk diomongin, dan aku coba buat speak up aja dan pengen ya gitu, tadi sebatas aku mungkin pengen nyenengin orang lain, tapi juga at the same time aku pengen nolong orang lain juga. Oke. Tapi kalau misalnya dari kamu sendiri, pertama kali dengar kata mental health itu dari mana sih Feren? Dari mana? Kayak dari sekolah deh. Sekolah aku dulu ada semacam bimbingan gitu yang kayak kayak ada psikolog datang gitu ke sekolah, terus ngasih basic-basicnya aja, kayak misalnya self love, terus kayak self esteem gini-gini, terus kayak gimana temenan sama teman, maksudnya kayak simple gitu. Akhirnya jadi kayak ngerti lah maksudnya mental health, tapi yang basic gitu. Terus mulai lulus SMA mulai concern sama mental health, baru sih di situ. Waktu lo pertama kali dengar soal mental health atau kesehatan mental, apa yang lo pikirkan? Mungkin sama kayak orang lain, ketika orang ngira kesehatan mental tuh gila gitu loh. Aku nggak se drastis itu kok proses, maksudnya nggak secepat itu prosesnya. Masih di mana, masih ngeliatnya stigma, masih ngeliatnya kayak mental health, kesehatan mental, psikolog gila gini, masih pikirannya masih kayak gitu. Tapi kayak setelah aku mengalami banyak hal, setelah aku ngelihat orang lain segala macam, akhirnya juga ya pemikiranku berubah. Oke. Tadi ada titik baliknya gitu ya, jadi pas SMA, betul? Itu pas SMA sebenarnya apa sih yang terjadi pada saat itu? Gitu. Mungkin SMP SMA tuh aku kan kayak temennya banyak, terus apa ya, kayak masih happy lah, masih kayak nggak ada beban hidup segala macam. Terus lulus SMA baru tuh banyak tuh kayak struggle-nya gini, terus kayak jebret langsung ngerasa kayak wah gila, gue butuh pertolongan. Maksudnya kayak emang sih udah bantu doa segala macam, bukan arti doa nggak ngebantu, cuma tetap kayak ngerasa butuh orang yang benar-benar bisa dicurhatin, bener-bener yang ngebantu lah secara ini. Jadi kayak akhirnya ya udah ke psikiater gitu. Oke. Tapi waktu lu ngomongin pertama kali itu awalnya langsung ke psikiater kah, atau lu pernah ngomong sama orang lain juga? Jadi siapa sih yang pertama kali lu kasih tahu gitu? How do you open yourself? Pernah ke temen, cuma awal-awal mungkin ke temen, tapi lama-lama kan jadi gini. Dulu kan pas SMA tuh temennya banyak banget. Terus lulus SMA, aku masuk kampusku ini, terus nggak cocok ini sama teman semester 1 semester 2-nya ya kan, karena masih ini kan. Terus nggak cocok, udah tuh mau kontak teman SMA lagi, mereka udah sibuk sama kehidupannya masing-masing, udah punya teman baru. Terus aku nggak enak kan curhat sama mereka. Ya udah bener aku pendem. Jadi selama aku kuliah tuh pas semester 1 aku kerjanya kunang-kunang gereja, kuliah nangis gereja. Jadi aku gereja aku nangis di Gomari, aku nangis berjam-jam karena aku ngerasa nggak punya teman curhat segala macem. Akhirnya sampai aku nggak kuat, akhirnya aku Desembernya ke psikiater gitu. Oke. Tapi kalau boleh tahu nih, kan tadi kan kamu sempat bilang maksudnya kamu berusaha untuk cari temen curhat sebenarnya, untuk ceritain mungkin apa yang terjadi gitu ya. Maksudnya sebenarnya boleh tahu nggak, maksudnya
permasalahannya itu memang lebih misalnya kayak ke personal life, atau memang sebenarnya karena masalah kuliah, atau sebenarnya masalahnya itu apa yang awalnya membuat kamu ngerasa aduh nggak bisa punya temen curhat gitu? Sesimpel mungkin sebenarnya kayak itu ini sih kayak bom waktu gitu, kayak nambah terus. Jadi awalnya aku tuh mau kuliah di Jepang, cuma kayak ya karena satu dan lain hal, karena biaya akhirnya nggak jadi. Terus mau daftar UGM nggak keterima, udah masuk lah nih LSPR. Ini LSPR tuh aku pengen banget, bener aku ngebet banget. Terus akhirnya asli nggak dibolehin papaku, cuma akhirnya ya karena berantem segala macam papaku ya udah kasih lah. So, sampai aku masuk LSPR ya udah kan pilihanku kan segala macam, aku udah punya ekspektasi tinggi. Pas masuk jebret jadi maba, nggak punya teman sama sekali. Wah di situ aku tertekan banget karena aku emang orang ekstrovert. Aku dulu pas SMA temennya banyak, tiba-tiba pas masuk kuliah awal-awal gak ada yang nyambung sama gitu sekali. ya. Bener-bener kayak ini, terus aku stres banget. Maksudnya emang sih mungkin orang lihatnya cuma kayak apaan sih cuma nggak punya teman gini, tapi bagiku yang bener-bener butuh teman cerita segala macam itu stresnya bukan main. Makanya bener-bener aku selama kuliah tuh ya itu kerjanya kunang-kunang gereja, nangis di gereja gitu. Terus ya udah akhirnya aku ke psikiater. Oke. Akhirnya setelah kamu memutuskan untuk ya udah akhirnya punya keberanian gitu ya pengen ke psikiater, kemudian akhirnya selama di psikiater sendiri gimana tuh, boleh ceritain nggak prosesnya kamu sendiri gitu selama ketemu ke psikiaternya sendiri? Jujur aku lega sih karena akhirnya bener-bener ada yang bisa diceritain gitu loh. Maksudnya tadinya aku memang cerita ke temen, cuma kayak yang gak enak kan sama mereka punya kesibukan sendiri. Akhirnya aku cerita ke psikiater, lega nih ada temen curhat. Ya emang sih bayar, cuma ya istilahnya ya at least punya temen lah gitu loh untuk curhatin. Terus ya udah lega, tapi disuruh datang berkali-kali kan. Ternyata malah ke ini nih ke scan gimana? Ketahuan kalau misalnya aku ada bipolar gitu loh. Jadi ya udah berlanjut sampai sekarang. Oke. Bipolar, kalau misalnya mungkin teman-teman yang lagi nonton gitu ya, sebenarnya kan bipolar ada beberapa tipe ya harusnya. Kalau dari kamu sendiri? Aku yang kedua. Oh oke. Mungkin boleh diceritain tuh maksudnya simptomnya kayak gimana sih yang kamu rasakan gitu? Simptomnya tuh awal-awal, jadi kan aku pernah manic kan orang seneng banget. Cuma waktu itu kan namanya seneng kan orang kan ya udah nih gue lagi seneng biasa aja. Tapi pas depresi nih ketahuan, kerasa nggak mau kuliah. Bukan yang males ya, bener-bener kayak nggak mau diranjang terus, bener-bener kayak nggak mau bangun sama sekali. Terus ya udah stay lah stuck di ranjang gitu, nggak mau tidur, nggak mau kuliah, nggak mau bangun segala macam. Terus aku ngerasa ini aneh banget. Maksudnya kayak emang sih gue di kuliah nggak punya teman, tapi kok sampai segini ya, sampai baru nggak mau kuliah. Terus ya udah akhirnya pergilah ke psikiater. Terus di situ di gejalanya baru dibilang depresi berat. Terus disuruh datang berkali-kali baru ketahuan tuh bipolar gitu. Pas pertama kali bilang kayak gitu, apa yang lo rasain? Kaget. Aku tuh sampai kayak, hah bipolar beneran? Maksudnya aku ketawa, pas dia nggak ngomong face to face, kamu bipolar, enggak, ada tulisannya diagnosis bipolar 2. Terus aku kayak, hah? Aku kaget, aku bener-bener ketawa ini beneran. Terus kayak bener-bener mikir, what's the worst that could happen gitu loh. Emang paling parahnya apa gitu? Karena aku ngerasa emang sih nggak enak, cuma nggak parah banget gitu loh. Tapi setelah 2 tahun di jalan, wah mantap. Oke. Terus setelah itu gimana prosesnya sampai itu tahun berapa, sorry? 2018 Desember. Tapi diagnosisnya muncul kayak 2019 Januari. Oke. Pas mengalami itu apa yang pasti ada yang part gak enaknya gitu ya, pasti ada juga part yang enaknya gitu. Kita ngomongin yang part gak enaknya dulu. Kalau part gak enaknya apa sih yang lo rasain pada saat itu? Harus minum obat, jelas. Karena ya siapa sih mau minum obat? Nanti kayak minum tiap hari ya. Terus juga waktu itu kan aku masih, orang tua nggak tahu aku minum terus ya aku pakai duit sendiri ya, uang jajan habis dong, uang pau juga habis segala macam. Terus juga nggak enaknya ya kalau lagi depresi itu sendiri, terus ya gitu nangis sendiri apa segala macam. Terus kan obat itu kan ya bukan yang benar sembuhin kan, maksudnya setidaknya bikin stabil dikit lah. Tapi ya kadang aku udah, kalau misalnya udah kambuh terus udah kayak bener-bener parah banget ya udah ujungnya nangis sendiri atau ngedoa gitu, bener-bener kayak aduh Tuhan aku nggak kuat terus kayak ya gitu, itu paling gak enak sih karena bener-bener udah nggak bisa ngapa-ngapain. Terus ngerasanya kadang ngerasa suicidal padahal kayak nggak ada trigger ya, bener-bener pure dari bipolarnya ini. Terus kayak bener-bener gak enak sih, sama mungkin ini sih stigma dari orang-orang misalnya lagi ke rumah sakit kan, misalnya kayak
ya katanya anak muda secara fisik nggak kenapa-napa, terus tanyain kamu sakit apa deh, gini-gini, mau ke poli mana, poli jiwa, hah kamu gila gini-gini, biasalah orang-orang stigma kayak gitu. Itu sih nggak enak ya. Oke, bahkan orang yang udah bekerja di dunia kesehatan aja punya stigma ya, maksudnya terhadap orang yang memang datang gitu ya, malah ya jadi sedih juga ya kita yang datang yang bermaksud mencari pertolongan malah dikasih stigma gitu ke orang lain. Tapi mungkin yang menarik tadi kan kamu bilang ya pas kamu datang sebenarnya maksudnya ke psikiater mungkin orang tua juga belum tahu gitu. Tapi kalau sekarang orang tua udah tahu. Udah tahu. Oke. Pertama kali kamu akhirnya membuka diri menjelaskan kamu punya kesulitan ini, sedang struggling di sini gitu ya akhirnya sama orang tua tuh pas kapan? Wah itu jadi ini lucu tapi miris sih. Jadi waktu itu aku emang ada suicide attempt tuh waktu itu tahun 2019. Terus ya udah tuh aku ke ini kan physically waktu itu fine, cuma udah mentally aku udah bener-bener stres banget, burn out banget. Akhirnya aku beraniin diri ke psikiater. Terus ke psikiater ini terus ya aku bilang, dok aku gini, aku gini. Terus dokternya bilang, kamu nggak boleh nih pulang lagi ke rumah karena kamu bahaya banget, kamu masih punya tendensi untuk bunuh diri yang tinggi. Terus tapi ya gimana dok, orang tua aku nggak tahu sama sekali, papaku nggak tahu segala macam. Terus kayak ya udah kami bantu buat teleponin, buat kasih tahu gini biar kami yang edukasi. Cuman aku tetap takut lah, maksudnya kayak bener-bener ya kayak susah banget maksudnya untuk orang tua tahu kayak gitu. Terus udah kayak aku takut banget, cuma kayak aku ngerasa kayak ya gue butuh gitu rawat inap juga, maksudnya pasti dicari. Pertama kalau misalnya aku rawat inap juga pasti dicariin kalau nggak ada Feren di rumah. Kedua juga kayak mana nih apa uang sendiri juga nggak mungkin kan mahal. Terus ya udahlah akhirnya oke ya udahlah ngaku lah. Terus ya udah telepon nih sama dokterku, halo ini papanya Feren ya, Feren butuh dirawat inap di rumah sakit. Terus papaku malah gini, kamu hipnotis anak saya ya, dikira mau minta duit. Okay. Terus ya enggak, terus dimatiin tuh langsung. Terus papi langsung nelfon, Feren kamu ngapain di rumah sakit, kamu kan nggak sakit fisik, ayo pulang sama papi ini. Wah gila, aku yang tadinya udah kayak gila anak lo bunuh diri, terus sampai dibilang anak lu nggak sakit fisik gitu. Itu aku langsung nangis, aku langsung kayak buset, emang sih dia nggak tahu gitu, dia belum teredukasi, cuma sedih aja denger kayak gitu, lu nggak sakit fisik gitu loh. Kayak ya biasa lah, orang tua mungkin emang masih kurang educated gitu loh. Jadi kayak sampai situ akhirnya dia datang, aku sampai ngumpet tuh di rumah sakit di ruangan poli jiwa, aku nggak mau ketemu papaku. Terus dia diedukasi sama dokterku berjam-jam. Terus ya udah akhirnya dia nerima, terus ya udah aku dibolehin rawat inap gitu. Okay. Apa yang terjadi selanjutnya? Selanjutnya sih ya puji Tuhan papaku udah bisa nerima sih, bener-bener sampai kayak diantarin ke rumah sakit, terus dia bayarin BPJS, dia urus segala macam. Terus juga kalau ada event-event bipolar gitu dia suka kasih tahu sendiri gitu, kayak Feren ini nih ada event bipolar, ada support group segala macam, seminar, kamu ikut gitu, papi bayarin gini. Udah puji Tuhan bener-bener support banget sih. Kayak tapi sih emang sih kadang kalau misalnya soal obat dia suka bilang jangan minum obat nanti ketergantungan, padahal kan maksudnya ya obat kan biar stabil kan, cuma mungkin emang masih kurang edukasi di situ sih. Tapi ya so far udah mendingan sih. Tapi apa perasaan lo waktu lo tahu ternyata bokap lo nerima gitu? Lega sih, karena aku nggak expect juga, karena kayak ya Asian parents dikasih tahu tentang mental health ya susah lah, stigmanya kalau banget kasarnya ya, maksudnya kita sakit fisik aja cuma dikasih obat yang itu aja, cuma dikasih jamu gitu loh. Terus tapi ya apalagi mental health gitu loh. Jadi kayak ya dengan dia edukasi berjam-jam sama dokterku itu, ya aku bersyukur banget sih dia benar-benar bisa nerima akhirnya. Oke. Kalau tadi kan ini berarti dari mungkin lingkup yang paling kecil ya, maksudnya keluarga gitu lah ya, ke papa. Tapi kalau misalnya ke teman-teman gitu, maksudnya kalau kamu sendiri kan sekarang udah open banget nih ya, misalnya di sosial media. Kalau ke teman-teman sendiri, maksudnya gimana caranya kamu akhirnya membuka diri gitu ya, akhirnya teman-teman mulai melihat kamu ada strugglingnya juga, itu gimana ceritanya? Kalau teman-teman kan aku selama kuliah baru benar-benar dapat temennya ini semester 3 kan. Terus kayak semester 1 semester 2 itu ya temen-temennya kurang serak lah kasarnya. Jadi aku biarin aja sih, aku nggak mau ngomong sama mereka gitu loh. Jadi kayak cuma beberapa orang doang yang aku bener-bener bisa ngomong. Jadi kayak kalau temen sih aku bener-bener nggak pernah ngomong kayak gue bipolar gini-gini. Aku open up aja di sosmed, terus mereka kayak tahu ini ada yang diem, ada yang support, ada yang ini. Jadi kayak ya udahlah, daripada misalnya kayak kadang awkward juga kan, karena mereka taunya aku dulu aku tomboy, nggak ngomongin perasaan segala macam.
Terus ya udah aku biarin aja open up di sosmed, mau dia gibahin, mau dia gimana ya udahlah, maksudnya juga kalau dia gibah juga dosa di dia. Terus kayak aku ya udahlah, maksudnya aku udah open up, lu mau nerima gue dengan kondisi kayak gini atau enggak, toh gue nggak ngerugiin lo, ya udah silahkan gitu. Oke. Tapi mungkin tadi kita ngomongin struggle-nya gitu ya. Tapi apa sih yang paling comforting, yang paling bikin lo nyaman gitu selama lo menjalani kehidupan lo gitu? Apa sih momen yang paling bikin lo nyaman gitu ketika lo Struggling gitu lah. Ketika dalam struggling apa mental yang menurut lo illness? paling nyaman gitu. Yang bisa bikin banget ya kasarnya. Ini deh, jadi kan Januari kemarin aku sempet kayak ngerasa, aduh tahun ini ada apa ya, tahun ini kayak kosong gitu kan, cuma kuliah, paling tar magang, terus nggak ada apa-apa. Terus ya udah gitu loh, kayak aku ngerasa ya udah hidup polo nggak ada apa-apa gitu. Terus kayak terus aku bener-bener ngerancanain Februari itu emang mau attempt suicide lagi. Terus ya udah aku udah ngeplan tuh, udah kayak ya udahlah ini Januari gue hidup, ya udahlah jalanin aja kayak biasa. Tapi kalau misalnya ada something yang wow atau apa ya udah gitu loh, maksudnya kayak, tapi aku kayak give it a trial gitu loh for a month. Bener-bener kayak ya udahlah kalau misalnya emang hidup ternyata worth untuk dijalankan, ya udah gitu loh. Terus ya udah, walaupun aku ngerasa pengen bunuh diri, udah ngeplan Februari itu pengen bunuh diri, aku nyoba fight back tetap. Aku waktu itu open commission, art commission, aku ngelukis, aku kasih semua profit aku kasih ke panti orang dengan gangguan jiwa. Terus juga aku coba buat cari-cari intern segala macam. Jadi aku tetap fight back gitu loh. Jadi sebenarnya mungkin karena aku orangnya cukup produktif dan perfeksionis, jadi mungkin bisa dibilang yang bisa bikin aku ngerasa comfort atau apa dengan hidup tuh ketika aku bisa at least do something gitu loh, do something for the world. Atau kayak nggak harus gede sih, cuma kayak dengan aku bisa menerima diri dan bisa bantu orang gitu, dan bisa produktif, bisa ngelakuin something yang ngerasa aku that makes me feel alive gitu, aku bakal ngerasa better. Oke, ini menarik sih kalau buat gue. Maksudnya di tengah lu struggling gitu ya, maksudnya ya gue mungkin memang nggak sepenuhnya paham gitu ya, tapi maksudnya ketika kita struggling dengan masalah-masalah hidup, tapi kita masih berpikir untuk fight back dan bisa berdampak buat orang lain, itu udah satu hal yang luar biasa kalau gue sendiri ya denger ini. Maksudnya apalagi dengan pengalaman yang dilakukan, maksudnya yang kamu lewatin gitu ya, ini menurut aku sih udah luar biasa gitu ya, Lem. Mungkin kita mengapresiasi keluar biasaan ini, kita mau memberikan sesuatu buat Feren. Dia boleh. Meskipun nah betul, kita ini mau cuma, kasih ya, ada properti. Boleh dibuka, boleh nih silakan. dibuka. Terima kasih. Buka sekarang. Boleh Iya dong. dibuka. Ceritanya mystery box gitu. Ih, bebek. Terima kasih. Ini pasti hasil stok ya. Ada apa sama bebek memangnya, Feren? Lucu. Oke. Ada Beneran lagi buat aku. Kayaknya gimana? Tim berawal dari kata mau dikasih buat Feren nggak nih? Tapi mungkin maksudnya ini kita juga ngeliat, maksudnya kamu kan memang seneng banget sama si bebek sebenarnya gitu ya. Boleh diceritain nggak sih memang ada apa sama si bebek? Kenapa kamu ngerasa bebek tuh lucu gitu ya? Maksudnya ngeliatnya apa yang buat kamu seneng gitu sama bebek ini? Lucu aja, kuning. Aku tuh awalnya suka SpongeBob. Terus ngeliat ada orang koleksi bebek, terus kayak lihat lucu juga ya, terus yaudah aku pindah hati dari SpongeBob ke bebek. Sesimpel itu. Oke. Oh, karena SpongeBob nggak bisa dipelihara ya. Bajunya kuning loh. Iya, bajunya. Oh oke, baik. Nyata Tadi aku lihat juga ya, Feren bawa tas di sini juga banyak gantungan bebeknya. iya, lucu banget loh ini, gemas banget. Oke. Tapi tadi tuh sebenarnya ada yang menarik juga, Lem, sebelum kita kasih hadiah. Dan tadi kan maksudnya kita memberikan karena Feren menurut kita udah luar biasa banget gitu ya, menginspirasi, berusaha untuk fight back. Ada open commission juga tadi kamu sempat cerita gitu ya. Boleh ceritain lebih jauh nggak sih, Feren? Maksudnya open commission ini apa yang akhirnya, maksudnya apa yang terpikir awalnya, kenapa akhirnya kamu berusaha untuk fight back-nya ini malah dengan kamu menggambar, bahkan sampai akhirnya kamu ngerasa oh ya udah dengan gambar aku mau buka dan hasilnya ini buat orang lain gitu. Sebenarnya dari dulu aku emang punya keinginan untuk nyumbang dan visit panti ODGJ.
Terus one day aku lihat dari ada organisasi namanya Kopi Panas Foundation, itu ada panti ODGJ dekat rumah daerah BSD situ. Terus kayak aku ngerasa, aku minta kontak lah kan, kayak wah ini deket nih, soalnya selama ini adanya di Bekasi lah, di mana segala macam jauh kan. Terus ya udah aku kontak, terus aku kayak kepikiran nih, pengen nyumbang gitu, kayak sesimpel ya kasarnya ya, sebelum gua meninggal ya udahlah kasih ini. Cuma kayak at the same time juga ngerasa ya kalau gua nggak jadi, if I were still alive, kayak gimana ya, misalnya aku nabung nih udah banyak nih, terus tiba-tiba kasih, terus misalnya ternyata masih hidup, ya bukannya mau saya pelit, cuma kayak ya kan tabungan gitu loh, maksudnya kayak emang harus ada yang prioritasin untuk diri sendiri dan untuk nyumbang orang lain. Terus ya udah aku tetap mau nyumbang nih, cuma aku mikir pengen nih sekalian open donation dari orang lain, maksudnya kayak orang lain juga ikutan nyumbang. Cuma aku mikir kayak apa sih yang bikin orang mau nyumbang gitu. Kadang kan orang nyumbang kayak emang either dia concern beneran atau dia terpaksa, atau kayak ya udah temen nih nggak enak, ya udahlah. Terus aku mikir, aku tuh kadang sendiri, aku posisiin diri aku sebagai donator gitu. Kalau misalnya aku mau nyumbang tuh biasanya karena apa? Either karena aku beneran concern atau nggak aku appreciate yang buka donationnya ini, karena dia melakukan sesuatu. Mesti sesimpel dia jualan gelang, misalnya modal kan cuma 10.000 tapi dijual 100.000, aku tetap mau beli karena aku ngerasa kayak oh nih orang tuh do something buat biar orang tuh apa sih, kayak semacam apa ya, appreciation gitu. Maksudnya kayak lo nyumbang udah dapet gelang, maksudnya bukan masalah harganya, bukan masalah apa ya, cuma kayak itu menurutku lebih orang bakal lebih apa sih, lebih usaha lah untuk ini. Terus ya udah kepikiran lah, gue bisa ngapain ya, jualan juga nggak ada barang yang bisa dijual. Terus ya udah aku ngerasa oh ya kan pernah ngelukis mantan pernah ngelukis mantan kayak gitu, terus pernah ngelukis yang lain. Terus ya udah aku jadiin portofolio, aku share di Twitter, aku minta seleb tweet, terus psikiater, psikolog segala macam buat retweet. Akhirnya ya puji Tuhan lumayan dapat orang lah, dapat banyak sekitar 20-30. Terus kayak sifatnya mereka bayar kanvas, bayar ongkir, sisanya donasi sesuka mereka. Terus akhirnya ya udah, akhirnya aku nyumbang. Jadi sebenarnya bukan karena aku kayak pengen jual lukisanku, enggak, cuma sesimpel aku mikir pengen yang donasi tuh juga ikut seneng mereka donasi gitu loh. Jadi kayak biar ada effortnya lah kasarnya. Oke, ini gambarnya gambar apa aja tapi? Gambar mereka, muka mereka. Aku gambar di kanvas kecil gitu. Oke. Masih buka nggak sekarang donasinya? Nanti sih aku pengen buka karena kangen ngegambar, cuma lagi sibuk intern jadi udah nanti aja. Oke. Tadi gue juga penasaran banget sama waktu tadi lo juga ngomong soal Into the Light ya. Into the Light itu apa sih? Into the Light itu komunitas pencegahan bunuh diri. Sebenarnya kita sempat buka, bukan hotline sih, cuma kayak pendampingan sebaya, kayak per counselor gitu. Cuma ya karena satu dan lain hal area tutup. Terus akhirnya kita fokus ke edukasi, riset sama advokasi gitu. Jadi kayak di Instagram, di sosial media kita post tentang edukasi pencegahan bunuh diri, di website juga. Terus kita advokasiin pemerintah, terus juga kita lakuin riset gitu. Oke. Terus kalau dari kamu sendiri tapi bantunya di bagian apa tuh? Berarti dari Into the Light-nya? Aku divisi media, jadi aku ngurusin sosmed segala macam, tim kreatif lah. Oke. Apa sih yang lo pikirin gitu, atau yang lo rasain gitu selama lo melakukan ini ya gitu? Jadi ada banyak kegiatan, ada donation, terus kemudian ada juga hal-hal lain nih tadi kayak masuk di komunitas Into the Light gitu. Apa yang lo rasain? Senang. Bener-bener senang, yang kayak senang banget gitu loh, karena kayak pada dasarnya kan aku emang senang bikin orang senang dan senang nolong orang. Jadi kayak dengan ngikut kayak gitu ya aku bener-bener ngerasa passionku dan apa yang aku pengen lakuin itu tercapai gitu loh. Jadi kayak so far ya happy sih. Oke. Tapi kalau mungkin boleh nanya gitu ya, maksudnya kan sekarang Feren udah jauh lebih aware gitu ya, aware dalam artian bisa bantu orang lain juga gitu ya, tapi kamu pun juga udah aware, oh aku misalnya harus tetap minum obat dan sebagainya. Tapi kalau kondisi Feren sekarang sendiri yang kamu rasain gimana? Puji Tuhan bener ini sih, bener stable, nggak ada aneh-aneh sih. Cuma paling capek kerja aja sih biasanya biasa aja. Relate lah. Capek kerja sama, ya. capek juga. Oke. BTW di dalamnya masih ada hadiah yang buat Feren beneran.
Oh beneran, tadi gimmick. Beneran ada yang buat Tadi itu aku lihat Feren. matanya copot satu, so mikir, oh ini berarti properti Wow. nih. Nah itu Ada berarti lagi ada nih, hadiah tuh buat hadiah Feren. yang benerannya Benerannya ternyata. ada buat Feren ternyata. Nah. Hah, bentar ini dari tasku ya? Parah. Siapa yang copot ini? Angel ini. Ya ampun. Aduh. Iya, oke. Jadi awkward. Gak apa-apa, tapi supaya mengobati awkward kita Oh iya, ada kita ini mau loh. ada sesuatu nih. Betul. Ini. Tada. Nah, ini kita Ini ada- hadiah beneran ya, nanti boleh ini- dibawa pulang. Iya, betul. Nanti bisa buat kamu bawa pulang, mau dicobain juga boleh. Ini apa sih Lem sebenarnya? Ini salad buah dari Delicious. Wih, Dia tuh nggak cuma salad buah deh, setahu gue nih ya. Ada, ada apa lagi ya? Ada jus-jus atau minuman sehat gitu yang lain gitu loh, Ah, kayak oke. jeruk, seingat gue ya, ada banyak banget. Tapi kalau misalnya kalau mau kepoin gitu ya, misalnya salad buahnya ada ukurannya berapa aja, atau misalnya mau beli itu cara gimana Lem? Caranya gampang banget, bisa lihat di description box di bawah, itu ada link buat ke Caremark, di mana lo bisa ngeliat nih apa namanya, delicious dan barang-barang yang lainnya gitu ya. Betul. Terus apa lagi? Oh iya, itu aja sih. Nah, Jadi selain- bisa langsung dicek aja di bawah, ada di Betul. description box, bisa dilihat dan dicek aja. Iya. Gitu. Dan ada UMKM yang lain ya, maksudnya kalau misalnya mau dilihat yang lainnya itu juga ada di Caremark-nya GKK gitu, betul ya. Oke. Oke, nah terus mungkin nih Feren, karena tadi kan kita udah ngobrolin banyak soal strugglingnya kamu gitu ya, berproses dari Feren sendiri sampai kamu berusaha untuk membantu orang lain dari open donation dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau dari kacamata Feren sendiri gitu ya, gimana sih kamu melihat masyarakat kita gitu ya, masyarakat Indonesia, orang-orang di sekitar kamu memandang kesehatan mental itu sendiri tuh kayak gimana? Kalau aku kan ngeliatnya dari kacamata yang teman-temanku lah, yang kayak ya kalau dari anak muda sih aku ngeliat udah mulai open ya, karena kayak malah mereka suka diagnose diri mereka sendiri, gue bipolar, gue anxiety segala macam gini-gini, padahal kan kayak ya ada ini profesional tuh apa biar bisa didiagnosa gitu. Cuma gimana ya, so far sih kalau anak muda sih emang sih menurutku udah jauh lebih aware, tapi ya gitu side effect-nya jadi ada aja yang self diagnose segala macam. Tapi kalau misalnya untuk orang tua menurutku masih jauh dari kata aware sih, jadi kayak itu sih struggle emang kayak karena emang generation gap-nya juga jauh kan, jadi kayak untuk aku sih optimis ya, untuk maksudnya ya sekarang aja udah menurutku udah a big step gitu, kayak sekarang aja mungkin yang kayak sekarang nih aku diundang untuk ngomong mental health di gereja, mungkin orang ngeliatnya kayak beberapa mungkin dulu gereja tuh malah kayak doa apaan ke psikiater psikolog, tapi kan sekarang kita open gitu loh, bahkan gereja aja ngomongin mental health gitu loh, benar open. Tapi kayak misalnya benar menurutku aku ngeliatnya optimis ya, aku ngeliatnya optimis benar di mana semua udah mulai terbuka ngomong mental health, semua untuk bisa untuk Indonesia tuh bisa lah misalnya anak mudanya untuk jadiin topik ini nggak tabu lagi. Cuma ya emang nggak bisa kita pungkirin kalau stigma itu pasti masih ada, karena ya pandangan orang aja beda-beda gitu loh. Misalnya kayak sesimpel bubur diaduk sama bubur nggak diaduk, itu juga pasti aja beda, apalagi ngomongin mental health yang jauh lebih lebih kompleks lah ya. Jadi kayak emang sih kayak kita mau debatin orang kayak nggak percaya yang nggak peduli sama mental health capek, jadi kayak biarin kita berjuangnya emang sama orang-orang yang sama-sama peduli lah. Karena kita di awal juga udah ngomong gitu ya, jadi tujuannya sebenarnya podcast ini kan sebenarnya kita pengen tahu nih, memberi apa namanya, sebenarnya kesehatan mental yang benar itu tuh kayak gimana ya, memberi pengetahuan gitu. Tapi kalau dari menurut lo sendiri, kesehatan mental itu apa sih gitu? Wah, aku pakai definisinya WHO deh. Boleh. Kalau dari WHO kan yang berarti benar-benar bisa produktif, bisa beraktivitas secara bisa beraktivitas normal, bisa bersosialisasi, sama bisa ya melakukan kegiatan sehari-hari, bisa inilah ya. So far kayak gitu sih, aku benar-benar gak ada yang, karena menurutku sama aja ya, yang intinya benar-benar bisa beraktivitas sehari-hari. Soalnya kalau mental terganggu kan pasti juga ngerasa nggak minat ngapa-ngapain ya segala macam kayak gitu. Menurut lo sendiri gimana sih, tadi kalau bilang how to normalize this gitu, jadi gimana caranya kita bisa normalize orang ngomongin kesehatan mental, orang ngomongin gangguan mental gitu, apa sih yang sebenarnya menurut lo harus dilakukan gitu? People should start talking about it. Jadi benar-benar menurutku dari core-nya sih, pertama dari orang tua. Mungkin kalau misalnya nanti
generasi kita udah jadi orang tua segala macam, itu harus ditanamin ke anak-anak. Ya kalau misalnya emang dari orang tua kita nggak bisa, ya udahlah, susah debat, maksudnya kayak kalau emang mereka udah punya pemikiran sendiri susah gitu untuk di ini. Cuma ya mungkin nanti kalau generasi kita udah jadi orang tua, ya we should normalize it gitu loh, bener ngomong. Dan dari sekolah juga menurutku itu juga harus diomongin, dan ya dari bantuan influencer dan organisasi kesehatan mental untuk kita educate gitu-gitu. Dan mungkin juga bahkan dari media menurutku itu juga penting banget sih, karena kan ya itu paparan masyarakat nonton tiap hari, baca segala macam, itu juga harus penting sih. Mereka juga harus ada di ini lah, di educate, dan ada kok undang-undangnya sebenarnya. Oke. Nah itu kan kita ngomongin buat masyarakat luas gitu ya, tapi kalau buat orang-orang yang jadi penyintas juga nih, jadi penyintas kesehatan mental gitu, apa yang lo mau omongin ke mereka? Apa ya, kalau misalnya ngomong itu gampang untuk dilewati, nggak mungkin, karena itu juga susah, aku tahu itu susah. Jadi kayak emang sih susah, emang sih capek, cuma kayak dengan bertahan, dengan ya maksudnya kalau emang lagi capek ya it's okay gitu to rest, nggak harus kayak fight back gitu. Tapi yang penting by staying alive, cuma bener stay aja, kalian udah ngelakuin hal yang besar gitu loh, untuk tetap pilih untuk tetap hidup, itu udah besar banget loh. Jadi kayak apapun yang kalian lewatin sekarang, apapun yang misalnya emang struggle kalian sekarang, mungkin emang susah untuk fight back segala macam, tapi please choose to stay alive. Dan aku percaya everything will be worth it gitu loh, ketika kalian mungkin nanti lihat ke belakang terus kayak, oh ternyata gue udah lewatin ini ya, oh ternyata gue bisa juga ya ngelewatin semua hal ini yang mungkin dulu gue kira susah, yang mungkin dulu gue kira gak mustahil untuk lewatin, ternyata bisa juga gitu loh. Jadi kayak emang sih hidup ada sedihnya, itu juga itu hal wajar dalam hidup, tapi jangan lupa kalau misalnya hidup juga banyak surprise, banyak keindahan yang ada gitu loh. Jadi kayak apapun yang terjadi, please choose to stay alive. Nah, kalau itu kan tadi untuk mungkin teman-teman yang mungkin merasakan gitu ya, mungkin atau sekarang lagi nonton, mungkin mereka merasa struggling dengan mental health. Kalau untuk teman-teman yang lainnya yang di sekitarnya gitu ya, maksudnya teman-teman sekitar penyintas gitu ya, kalau dari kamu sendiri apa nih yang mau kamu kasih advice-nya ketika teman kamu ternyata mengalami struggling itu, kamu sebagai teman yang baik, sebaiknya tuh seperti apa sih ke teman kamu ini? Kalau dari aku sih, kalau misalnya emang kalian aware, mungkin bisa ajak ke psikolog, ke psikiater kalau mereka mau cerita, dan kalian bersedia. Coba didengerin, jangan dijudge, jangan dibawelin lah kalau misalnya, karena lebih baik emang didengerin aja. Atau kalau emang nggak ngerasa aware sama mental health atau apa, ya you better keep it to yourself gitu, jangan dihujat, jangan diapain, mending ngerasa kayak, oh maaf ya aku lagi nggak bisa dicurhatin, aku lagi gini kayak mungkin kamu punya teman yang bisa dicurhatin gini, jangan kalian ngerasa sanggup dan kalian malah kayak sanggup tapi malah kalian ceramahin balik gitu loh, itu kan malah nyakitin dia. Jadi kayak bener-bener kalau misalnya mau bantuin orang itu kayak, ya kalau misalnya kalian ngerasa kalian nggak capable, kalian ngerasa nggak sesuai visi misi misalnya tentang mental health, ya mending dilempar ke orang lain. Dan jangan lupa kalau misalnya mau bantuin teman, take care of yourself tuh, karena yang penting kan diri sendiri. Jangan sampai kita bantuin orang tapi kita sendiri draining gitu, kita sendiri malah ngerasa aduh gue nggak kuat bantuin dia. Jadi remember your own mental health juga sih. Jadi tahu kapasitas masing-masing juga gitu ya. Jadi kita nggak maksa juga, dan maksudnya kalaupun memang kita tahu kontak mungkin tenaga profesional yang lain yang mungkin lebih bisa handle, lebih baik kita ajak teman kita ke sana gitu ya. Oke. Nah mungkin terakhir gitu ya, sebagai penutup gitu, kira-kira dengan keadaan kamu yang sekarang gitu, kamu kira-kira mau bilang apa dengan sekarang kan juga udah lebih baik gitu ya dari yang dulu gitu, apa yang lo mau omongin ke diri lo yang ada di masa lalu gitu? Yang mungkin yang masih struggling gitu ya maksudnya. Ke diri sendiri. Aku baca surat atau ngomong lagi? Ngomong dulu. Ngomong dulu. Iya. Apa ya? Ngomong ke diri sendiri kan berarti? Apa ya? Thank you for choosing to stay alive, karena ya mungkin tadinya aku ngerasa nggak ada apa-apa tahun ini, nggak ada apa-apa, apa sih, kayak it is not worth it, ternyata worth it gitu loh. Jadi kayak ya jangan keras sama diri sendiri, jangan terlalu perfeksionis, jangan ngerasa kayak
aku nggak berguna gini. Maksudnya kayak jangan jadi hipokrit bilang orang ke orang lain untuk self love tapi sendiri yang nggak self love. Jadi kayak benar-benar tolong hargai diri sendiri lebih lagi dan thank you for surviving. Thank you for sharing ya. Iya, ini benar-benar satu episode yang jujur ini di luar ekspektasi gue. Selama ngobrol sama Feren, gue benar-benar ngerasa hati gue sungguh warm gitu ya. Bahwa seorang penyintas pun tetap punya kekuatan untuk fight back segitunya gitu loh. Masa kita yang udah aware gitu ya, harusnya kita bisa jauh lebih membantu mungkin teman-teman kita yang sekarang lagi struggling gitu ya, yang mungkin tidak sebaik posisi kita sekarang gitu. Harusnya kita punya hati yang lebih besar lagi untuk bisa bantu mereka gitu. Feren, thank you so much buat hari ini untuk ngobrol-ngobrolnya. Kita benar-benar terberkati Alem dari obrolan ini bareng sama Feren. Kemudian ada reminder apa nih Lem yang mau diberikan? Ya, tapi sebelum kita tutup gitu ya, kita ada reminder sedikit. Jadi kita bisa mendengarkan acara ini atau menonton acara ini di YouTube-nya Berawal dari Kata, YouTube-nya Gereja Yesus Ketapang ya. Nanti dilihat aja ada yang namanya podcast Berawal dari Kata. Ya. Teman-teman bisa dengerin karena tiap bulan ini kita selalu ada episode baru. Seru ya Lem ya. Jadi kalau di bulan Mei ini kita ngobrolin soal mental health, mungkin nanti di bulan Juni, Juli ada lagi tuh yang baru. Teman-teman pantengin aja, di turn on notification-nya, di subscribe juga gitu ya, jangan lupa. Karena nanti tiap hari Minggu, di minggu yang pertama jam 7 malam. Nah itu teman-teman pantengin aja, pasti ada episode baru yang keluar. Gitu. Jangan lupa komen kalau ada ide-ide yang mau disampaikan ya. Betul, apa kita mesti ngomongin apa lagi sih gitu ya. Terus jangan lupa juga share juga kayak tadi yang dia bilang gitu ya. Oke. Nah tapi sekarang kita udah tutup, kita mungkin akan mendengarkan sedikit kata-kata dari Mr. Kata. Halo Sobat Kata. Kata-kata hari ini bukan dari gua, tapi dari surat Feren untuk dirinya sendiri. Everyone told you to keep hustling, but no one told you to grow at your own pace. As a person who grew up in competitive and ambitious environment since my school life, I've always thought to keep hustling and strive for perfection are the best way to live. It's always been those who get the highest score, rank, until those who make money the most who get appreciated. Nilai kamu berapa? Kamu rank berapa? IPK lu berapa? Gaji lu berapa? Without knowing, everyone has their own struggle and progress. For the past year, seeing LinkedIn timeline has been so stressful for me. Knowing that my high school friends have achieved a lot of achievements, got accepted as intern while I did nothing. So I tried. I tried to be productive, to keep hustling, to strive for perfection. In a year, I applied for internship in 3 companies, although it's not mandatory. They all rejected me. I felt useless. I felt no one would ever hire me for work. Until this year, thank God, I got accepted as an intern in the company. I thought everything would go well. I am doing my passion, I get a good work-life balance. My colleagues are kind, I still can manage my college life. Life seems so perfect. There's nothing I would worry about. I was wrong. It's not about the company that I work in. It's all in me. I have always thought I am not enough. I have not done enough for the company in 2 weeks working as an intern. Thinking that I should make a big change for the company, creating as many sales as I could while no one asked me for. My boss and my colleagues like my work, and I still think that I haven't done enough for the company. I still think how to make the best out of me and make the most sales while I'm here. Not that I will get paid extra if I get to make a lot of sales, but I feel like I have to. My surroundings keep telling me that I have done more than enough for an intern in 2 weeks on my own, and I did not believe them. All I knew was to keep hustling, and I gotta work perfectly for a company. Until I saw an old letter from my boyfriend telling me not to worry about my future because I will eventually make it. I forgot that I've made a lot of progress until now. I forgot the tears that fell almost every day when I get rejected as an intern. Worried about my future as how 3 companies have rejected me. Hours that I spent to fix my CV and cover letter to attract recruiter, and lots of stuff that I have done.
I forgot about the progress that I have done until now. Dear me, I have grown enough. I have done enough. I am enough. Thank you for fighting. Thank you for surviving. Berawal dari kata. Karena semua kisah berawal dari kata. Titik.